Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ini ungkapan hati kami, Yesus. Ini ungkapan kami, Bapa. Kami rindukan pribadi yang agung, pribadi Roh Kudus yang Kau janjikan untuk melawat, menjamah setiap hati Tuhan. Umat-Mu, pelayan-Mu, hamba-Hamba-Mu. Setiap pribadi Kau membutuhkan pribadi yang agung, yaitu Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Buat hati pikiran kami terbuka kepada Roh Kudus. Kami butuh dan kami perlu tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Berperanlah dalam hidup kami Roh Kudus, yang sanggup menolong, menopang, menuntun, memimpin dan memberkati hidup kami. Untuk kami semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau curahkan Roh-Mu berlimpah-limpah bagi seluruh jemaat dan pelayan hamba-Hamba Tuhan GBPS Bethlehem Manado, tapi juga seluruh Tuhan umat-Mu yang mengikuti untuk acara ini Tuhan, untuk persekutuan atau ibadah ini dengan Engkau ya Tuhan.
Kami percaya setiap pribadi Engkau jamah dan setiap hati yang rindu akan mengenal lawatan Roh Kudus sekalipun mereka di rumah masing-masing. Lawat Tuhan, curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami. Haleluya. Memberkati setiap kami ya Tuhan. Kuduskan, ampuni segala perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Suci kali darah Kristus. Engkau mengurapi semua kami, pribadi, keluarga, di rumah demi rumah. Mari Engkau lawat Tuhan, mengurapi penyampaian firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema dan berkat, tuntunan, kekuatan, memberkati dan memulihkan. Yesus dimuliakan sebagai Tuhan. Berikan hikmat pengertian, rema bagi setiap pribadi kami. Hamba-Mu pakai dengan hikmat marifat, dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Berikan isi hati-Mu supaya firman menurut kehendak-Mu dan Tuhan dimuliakan. Intimidasi kuasa kegelapan patang tolong hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tutup kuasa darah-Mu. Engkau memberkati, Tuhan dimuliakan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu anugerah Tuhan buat setiap kita, bahwa hari doa pencurahan Roh Kudus yang biasa kita lakukan di gereja selama 10 hari kita tidak lakukan karena dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi biarlah semua jemaat dan pelayan hamba Tuhan, GBPS, dan semua yang mengikuti untuk penyampaian firman atau belajar firman tentang Roh Kudus lewat online ini, bila tidak mengurangi semangat kita untuk kita merindukan pribadi Roh Kudus yang bisa melawat saudara dan saya. Sekalipun di rumah masing-masing, asal kita rindu, kita mau dan terbuka hati, Roh Kudus akan melawat dan menjamah saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan, yaitu dapat dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, ke-2 dan ke-9. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, ke-2 dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan saudara semua yang mengikuti untuk acara online atau ibadah online, ibadah singkat online ini, maka kita akan belajar satu topik, yaitu tentang peranan Roh Kudus. Ya, peranan Roh Kudus. Ayat 9 tadi menyatakan bahwa jika ada Roh Allah diam di dalam kamu, di dalam saudara dan di dalam saya. Dikatakan jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi mari kita pastikan, saudara dan saya, bahwa Roh Allah ada dalam hidupmu, ada dalam hidupku, supaya kita milik Kristus. Diam bukan berarti diam, Roh Kudus dibiarkan tidak berkarya apa-apa dalam hidupmu dan hidupku, yang penting kau jadi orang Kristen. Tidak. Tetapi dengan topik peranan Roh Kudus, itu mendorong mengajar kita, Roh Kudus diam di hati saya, di hati kita, tetapi biarlah Roh Kudus berikan peran sepenuhnya untuk memimpin, menolong, menuntun langkah hidup kita. Itu penting. Biar Roh Kudus dipastikan diam dalam kehidupan kita semuanya. Rindukan hati terbuka, ada pencurahan Roh Kudus melawat saudara di rumah masing-masing untuk terima pengurapan yang terus baru bahkan memenuhi hidup kita. Roh Kudus penting untuk berperan dalam hidup kita, karena kita tahu Roh Kudus itu dikatakan sehakikat. Pribadi Roh Kudus itu seesensi, sejenis, sama dengan Bapa dan Yesus anak Allah. Jadi Roh Kudus kuasa kasihnya sama dengan Bapa, kuasa kasihnya sama dengan yang ada pada Yesus. Jadi kita tahu bahwa bukan berarti Yesus naik ke surga menjadikan pencurahan Roh Kudus
Jadi sepertinya Roh Kudus itu dikirim seperti kuasa nomor 2, tidak seperti Yesus, tidak. Seesensi, sehakikat. Sama dengan gambaran seperti ini. Kalau kita adalah gambaran tubuh jiwa roh saya adalah ciptaan Tuhan. Maka tubuh jiwa roh itu sehakikat, seesensi. Kalau saya punya tubuh, punya jiwa tapi tidak punya roh, maka saya tidak disebut manusia atau Filipus. Atau punya roh, punya jiwa tapi nggak ada tubuh, itu makhluk halus. Jadi tubuh saya, jiwa saya, roh saya sehakikat, seesensi. Kira-kira seperti itu. Roh Kudus seesensi, sehakikat dengan Bapa Yesus. Kuasa kasihnya sama. Nah, kita membutuhkan pribadi Roh Kudus. Berilah dia berperan, pribadi agung berperan dalam hidup kita. Nah, sekarang apa peranan Roh Kudus? Kalau kita berikan porsi peranan yang besar untuk menguasai hidup kita. Pertama, dikatakan ayat 2 tadi, roh, ayat 2, roh yang memberi hidup. Jadi kita lihat bahwa roh di sini adalah sesuai judul dalam pasal 8, hidup oleh roh. Berarti roh R besar, Roh Kudus itu berperan memberi hidup. Jadi Alkitab mencatat di sini kata hidup itu ditulis dengan kata zoe. Jadi hidup dalam Alkitab ada kata zoe, ada yang hidup lain ditulis dengan bios. Kalau zoe itu artinya begini, Roh Kudus itu memberi hidup, memberi zoe, Z-O-E, zoe. Nah, hidup itu berarti hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan dengan damai sejahtera. Hidup dikatakan kekal. Hidup yang menikmati kepastian kerajaan surga. Roh Kudus itu memberikan hidup. Bukan dikatakan hidup yang berarti bios. Kalau bios kita kenal dengan kata bioskop, itu hidup. Gambarnya seru, hidup. Walaupun 3 dimensi mungkin, 4 dimensi mungkin. Tetapi itu kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mati. Hanya gambar yang disorot di layar atau di dinding. Jangan sampai kehidupan kita hidup, tapi sebenarnya kita seperti zombie yang berjalan. Ya kan, seperti mayat-mayat yang berjalan. Tidak ada kehidupan yang damai, tidak ada kehidupan kekekalan. Nah, hidup yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah Roh Kudus berikan hidup yang kekal. Kita lihat dalam ayat yang ke-6. Dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kita lihat bahwa hidup yang di dalam Kristus itu adalah hidup yang dikatakan damai, hidup dan damai sejahtera. Tadi sempat disinggung dan ayat ini menegaskan. Hidup, Roh Kudus berikan peranan untuk hidup kita itu menikmati hidup yang kekal dan ada damai. Hidup yang cari dalam dunia gak ada yang lain. Semua pasti punya kerinduan pribadi rumah tangga kita ada damai. Itu bisa kita nikmati kalau ada Roh Kudus di hatimu dan ada di hati saya. Kenapa kita bisa menikmati kepastian hidup kekal dan damai sejahtera? Ayat 2 tadi berkata bahwa Roh Kudus berikan hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa kita bisa menikmati rasa hidup kekal dan damai di hati kita? Karena ayat ini berkata, karena Roh Kudus berperan buat kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu ya bahwa hukum dosa, kalau kita gambarkan seperti hukum gravitasi, kalau ada benda kita lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Manusia yang paling saleh di dunia, kita mencatat kesalahan seperti kain lara, seperti gombal, kain kotor. Sekalipun perbuatan amal kebajikannya setinggi mungkin, tapi kena hukum dosa, hukum gravitasi, jatuhnya tetap ke bawah. Tetap terima hukum dosa, tetap manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa, maut. Hukum maut, terima hukuman neraka. Oleh karena itu dalam Kristus yang dijamin dengan Roh Kudus yang berperan memenuhi hati saudara dan saya, maka
kita dimerdekakan, dibebaskan dari hukum dosa. Roh Allah yang membuat kita bisa terbang tinggi. Makanya ada istilah hukum aerodinamik atau pengetahuan ilmu aerodinamik. Sehingga pesawat bisa terbang karena ada ilmu aerodinamik membuat bisa melawan gravitasi bumi, bisa dia terbang tinggi. Roh Allah menjamin. Seperti Alkitab mencatat, nanti kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, satu orang ditinggal, satu orang diangkat. Tempat tidur, mereka di ladang berdua, tempat tidur berdua, diangkat yang satu ditinggal. Dipastikan orang yang diangkat adalah pasti orang yang penuh dengan Roh Kudus. Gravitasi juga bisa menahannya, karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus berperan, memberi hidup saudara dan saya, menikmati hidup kekal dan damai sejahtera. Kedua, apa peran Roh Kudus dan saudara dan saya? Kedua adalah ayat yang ke-13, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, ayat yang sampai ke-8, mematikan segala keinginan daging. Kita lihat bahwa Alkitab mencatat Daud, dia pernah berzina dengan Batsheba. Tetapi dia berkata, Tuhan ampuni dosaku. Dan jangan ambil rohmu di dalamku. Jadi dia menyadari roh Allah jangan diambil dari hidupnya karena dia berdosa. Tapi kita tahu, Roh Kudus diberikan peran aktif di dalam hidup Daud. Sehingga dia jatuh berzina dengan Batsheba. Dan sepanjang kehidupannya Daud tidak mengulangi lagi perbuatan dagingnya. Daud pernah jatuh dalam kesombongan menghitung tentara kekuatannya. Karena dia merasa tanpa sadar sebenarnya dia karena tentaranya hebat. Padahal karena Tuhan. Tuhan berikan hukuman. Tetapi setelah Daud menyadari, dia minta ampun, merendahkan di depan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan peran aktif dalam hidup Daud. Dan membuat Daud tidak mengulangi kebodohan untuk hidup kesombongan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah kita tentu gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus berikan peran untuk memimpin hidup kita. Sehingga kita bisa mematikan keinginan daging kita. Kita bisa menaklukkan segala keagungan kita. Iri, dengki, kepahitan, kuasa dosa, amarah kita. Roh Kudus berperan aktif menguasai, mengendalikan kita. Sehingga kita tak terus hidup dalam kebodohan dan di dalam keinginan daging kita. Itulah Roh Kudus berperan aktif untuk menolong saudara saya. Mematikan daging dan kau akan menikmati untuk kehidupan yang penuh dengan kelegaan dan damai sejahtera. Yang ketiga, ayat yang ke-15, ayat 15. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketiga, peran Roh Kudus dikatakan adalah membebaskan kita dari ketakutan. Haleluya. Saudara saya, kita bersyukur dengan Tuhan berikan Roh Kudusnya. Karena membebaskan dari ketakutan. Ketakutan akan apa? Karena dosa yang mungkin kita sembunyikan. Akibat dosa membuat kita gelisah, cemas, takut, tertuduh. Tidur tidak tenang. Makan tidak enak dan segala macam. Tapi waktu dosa dibereskan, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita dibebaskan dari intimidasi. Rasa takut karena dosa yang kita lakukan. Roh Kudus membebaskan tadi ayat yang 15. Tidak memang roh perbudakan membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak takut lagi dengan apa? Dengan setan. Karena Alkitab mencatat Roh Kudus yang di dalam hati saudara dan saya lebih besar dari segala bentuk roh-roh jahat dalam dunia ini. Dari setan manapun. Roh Kudus lebih besar. Makanya saudara dan saya, kita membutuhkan Roh Kudus. Mintalah setiap hari untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, mintalah dibaptis dengan Roh Kudus.
Roh Kudus membebaskan dari ketakutan apa? Dari segala bentuk apa yang terjadi Tuhan izinkan saat ini. COVID-19. Jangan dalam ketakutan, kecemasan. Membuat daya imunitas kita menjadi turun. Tetapi dengan Roh Kudus membuat kita punya keberanian menghadapinya. Karena dengan Roh Kudus dia meneguhkan kita tidak terus dibelenggu dengan rasa ketakutan. Kebutuhan ekonomi misalkan, masa depan anak-anak kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun. Roh Kudus berperan, menolong, membebaskan dari ketakutan. Dan dia yang sanggup menolong dan memberkati saudara saya. Yang terakhir, peranan Roh Kudus, ayat 15 tadi berkata, bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Yang keempat terakhir adalah Roh Kudus peranannya adalah menjadikan saudara dan saya adalah anak Allah. Sehingga karena Roh Kudus ada di hati saya, layak saya dan bisa mengucapkan, memanggil berdasarkan ayat ini, ya Abba, ya Bapa. Ingat doa Yesus di Getsemani? Yesus berdoa dengan doa yang sama. Ya Abba, ya Bapa, kalau boleh cawan lalu daripadaku. Yesus berdoa seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus membangun keintiman dengan Bapanya. Ada keakraban, itu yang dimaksud. Ya Abba, bahasa Aram, itu menunjukkan panggilan yang cukup dekat. Cukup intim dengan Bapa di surga. Ada keakraban, kehangatan dengan Bapa di surga. Layak dan pantas. Jika ada Roh Kudus, kita bisa memanggil, ya Abba, ya Bapa. Di manakah anak yang dibiarkan kelaparan oleh bapaknya? Tidak ada. Maka apapun situasi sekarang, konflik, pergumulan, tantangan kehidupan, new normal yang sekarang sedang akan dibangun. Karena situasi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Percayalah saudara saya, kalau ada Roh Kudus, engkau adalah anak Allah. Kita punya Bapa. Karena Roh Kudus yang menghidup kita, maka kita punya keakraban. Roh Kudus berperan menjadikan kita anak Allah. Sehingga kita punya hubungan yang akrab dan intim dengan Bapa. Dan Bapa di surga sanggup memelihara saudara dan saya. Kalau Bapa di dunia ada yang tidak bertanggung jawab, tapi yakinlah Bapa di surga dia sangat bertanggung jawab. Memelihara kebutuhan keperluanmu, ekonomi keuangan, kebutuhan anak-anakmu, kebutuhan kesehatanmu, kebutuhan apapun yang kau sedang gumuli. Asal ada Roh Kudus di hatimu dan biarlah dia berperan aktif dalam hidupmu. Maka dia Bapa yang baik. Melihat ada Roh Kudus dalam hidupmu, dia sanggup memelihara, memberikan jalan keluar dan berkat atas hidup kita. 4 hal kita renungkan lewat ibadah atau renungan singkat lewat online ini. Peranan Roh Kudus. Saudara dan saya perlu Roh Kudus diam tinggal di hidup saudara saya. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita butuh pribadi itu. Dan setelah dipenuhi bukan dibiarkan, tapi biarlah kita berikan kesempatan Roh Kudus untuk mengendalikan, untuk berperan dalam hidup kita. Memimpin, menuntun, menguasai dalam hidup kita. Karena peran Roh Kudus luar biasa dan 4 hal kita renungkan. Yang pertama, Roh Kudus berikan hidup. Hidup adalah hidup zoe, hidup kekal, hidup damai sejahtera, hidup dalam kekekalan. Menikmati damai sejahtera. Bukan hanya bioskop, kelihatannya hidup dan mati. Kelihatan kau senang di luar pada hatimu hancur-hancuran. Engkau membutuhkan Yesus lewat Roh Kudus yang hadir di dalam hidup saudara saya. Maka engkau menikmati hidup yang sejati. Kedua, peran Roh Kudus adalah mematikan perbuatan daging. Engkau bisa menang. Karakter Kristus bisa muncul dan terbangun dalam diri kita. Kalau ada Roh Kudus kita berikan peran sepenuhnya dalam diri kita. Ketiga, membebaskan dari ketakutan. Apapun, ketakutan apapun. Dan yang terakhir, ada Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Bapa, ya Abba Bapa, dia akan pelihara hidupmu dan hidupku. Amin. Mari buka hatimu, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini, buka hati saudara, dimanapun kau di rumah, engkau bisa berdoa bersama-sama dengan kami.
Dan kau akan dilawat dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari dengan kerinduan dan doa yang sungguh, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, men, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi lebih sungguh, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, amin, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami membutuhkan pribadi Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari sebanyak Tuhan yang kami mengikuti untuk renungan atau ibadah singkat lewat online ini Tuhan. Kami Roh Kudus tidak terbatas untuk dibatasi ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, setiap yang mengikuti ini dari rumah ke rumah, sejauh dimanapun kami berada, Roh Kudus tetap bisa dicurahkan di dalam nama Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Roh-Mu Kau berikan dengan limpah di dalam nama Yesus. Biar setiap kami boleh dilawat dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Berikan karunia Roh Kudus, sebenarnya Kau diam di dalam hidup kami dan berperan aktif dalam hidup kami. Ampuni keterbatasan kekurangan kami. Kalau selama ini Tuhan kami tidak memberikan ruang gerak Roh Kudus untuk berperan aktif dan kami, tapi yang sering berperan aktif adalah kedagingan kami, keaguan kami. Ampuni Tuhan setiap kebodohan, kebijikan dan dosa kami oleh darah Kristus. Dan biarlah Tuhan firman mengubahkan kami. Kami semua ditolong, pribadi dan keluarga. Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi kami mulai sekarang dan selama-lamanya. Kami perlu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, di dalam nama Yesus kami percaya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semua menerima kemenangan daripada-Mu. Meteraikan setiap firman di hati kami Tuhan, sehingga kami bersyukur Roh Kudus yang berperan aktif hidup kami, memberikan kami hidup yang penuh damai sejahtera, kekekalan, kepastian. Dan
menikmati hidup yang sejati, mematikan daging kami, segala keakuan kami. Kami bersyukur yang dibebaskan rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau menjadikan kami anak Allah. Kami bisa berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Kami dijamin dipelihara oleh Bapa yang baik di sorga. Dikala Roh Kudus ada di hati kami, menjadi jaminan materai atas setiap janji-janji Allah. Janji Bapa kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan Roh-Mu terus bekerja, memberkati semua tim pelayanan, memberkati bagi semua jemaat-Mu, pelayan hamba-Mu, GBPS Petrus dan semua umat-Mu sejauh mana Tuhan semua yang mengikuti untuk renungan atau ibadah singkat online ini. Semua dijamah satu persatu, diberkati kesehatan, kekuatan, perlindungan oleh darah domba Allah. Memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, profesi kami apapun. Berikan jalan keluar di tengah tantangan wabah yang terjadi. Biar kami tetap bergantung pada Engkau, tetap berseru kepada Yesus lewat Roh Kudus-Mu, ya Aba, ya Bapa. Tuhan sanggup menolong, memelihara satu persatu. Memberkati dalam studi kuliah, berikan kami cerdas pandai, pelayan kami dengan urapan baru, pribadi rumah tangga ada kasih agape yang melimpah, menyatukan, menyempurnakan. Ada berkat berlimpah atas hidup kami. Semua dijamah satu persatu. Segala kemuliaan syukur hanya bagi Yesus kekal selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar dan merindukan menerima hidup kekekalan, yang belum punya pengalaman pribadi dengan pribadi-Mu Yesus lewat Roh Kudus, mari Kau jamah untuk mereka membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka bisa juga berseru bahwa ya Aba, ya Bapa, Yesus Tuhan Juru Selamat. Sehingga mereka pun oleh Roh Kudus bisa diinsafkan dan menerima-Mu, pribadi-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat, dan terima pengampunan dosa, terima kepastian kerajaan sorga. Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Segala kemuliaan syukur hanya bagi Yesus kekal selama-lamanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita, menolong, menopang, memberkati berlimpah jasmani mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dengan iman syukur anugerah-Mu dan mengakhiri untuk renungan atau ibadah singkat online ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.